Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita sebagai manusia mengalami suatu peristiwa atau sakit, niku peringatan apa betul? Ya, peringatan. Peringatannya macam-macam. Peringatan agar kita niku bertambah syukur atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Atau juga peringatan bahwasanya mungkin dalam kondisi yang kritis, itu peringatan bahwasanya mungkin Allah mau mengambil nyawa seseorang. Ya, jadi peristiwa-peristiwa itu jadikan kita pelajaran, jadikan kita hikmah, ya, jadikan kita itu ibrah agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk yang kita harus ketahui bahwasanya orang yang cerdas itu adalah orang yang eling pejah, ingat kematian. Itu orang yang cerdas. Ya, tidak sekedar ingat saja, tapi berusaha dia berusaha beribadah kepada Allah, boleh sangu sing kathah untuk bekal di yaumil akhir. Ya, itu dia ingkang cerdas. Dan kita perlu tahu bahwasanya awal kali singgah kita ini betul-betul di alam kubur. Peristiwa-peristiwa di alam kubur itu banyak, mungkin secara nyata juga secara dijelaskan dalam hadis pun kata. Seperti dalam ayat Al-Quran tadi disampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nabi walaupun dosanya diampuni oleh Allah tetap mati, wafat beliau. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Allah Azza wa Jalla memberikan pemberitaan ini kepada seluruh makhluk bahwa yang bernyawa itu akan mati. Makhluk itu siapa saja? Yang hidup, ya, hewan, ya, golongan jin, ya, bahkan malaikat pun ketika terjadinya kiamat juga akan mati. Ya. Semua akan mati. Jadi kematian itu aslinya pun perkara yang menakutkan. Ya, aslinya pun menakutkan. Karena kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan dari Hani radhiyallahu anhu, itu bekas budaknya Utsman, dia berkata, jadi kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu itu jika berhenti di sebuah kuburan beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Wonten sing nang kuburan menangis. Menangis mungkin kangen ditinggal oleh saudaranya atau pasangannya. Tapi ini menangis lain, ya. Lalu beliau ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Jadi Utsman itu disebutkan surga neraka, bukan nangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini ketika melihat kuburan. Ya. Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan di akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maksudnya di alam kubur itu, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, dari kuburnya itu, maka setelahnya lebih berat darinya. Kemudian Rasulullah bersabda,
aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Menakutkan dalam arti siksaannya, bukan dalam arti zatnya, bukan dalam arti karena kuburan kemudian takut. Ini dihasankan Syekh Albani. Karena ketika fase di alam kubur itu selamat, maka selanjutnya selamat. Sehingga seorang mukmin ketika selamat di alam kuburnya, dungo ya Rabb, segerakanlah kiamat agar aku kembali ke keluargaku dan hartaku. Ya, sebaliknya orang kafir ketika ditunjukkan oleh Allah neraka, ya, ketika di alam kubur karena azabnya yang kelak akan pedih, maka dia memohon kepada Allah, ya Rabb, jangan kau datangkan kiamat. Ya, karena apa? Ketika datangnya kiamat dia akan dihisab, masukkan ke dalam neraka dan lebih pedih siksaannya. Alhamdulillah. Kemudian gelapnya alam kubur, ya, dikisahkan dari hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang wanita hitam, ya, celeng, atau seorang pemuda, ya, biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatinya, sehingga beliau menanyakannya kepada sahabat. Jadi biasanya nyapu masjid, tapi kok boten-boten. Akhirnya Nabi tanya kepada sahabat. Ya. Kemudian ketika ditanya, sahabat menjawab dia telah meninggal. Kemudian beliau berkata, kenapa kalian tidak memberitahuku? Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Ya. Kemudian Abu Hurairah berkata, seolah-olah meremehkan urusannya. Ya. Akhirnya, jadi sahabat mungkin orang pada waktu itu meremehkan karena cuma tukang sapu, ngapain ngasih tahu Rasulullah? Kata dia, marbot masjid yang meninggal kadang tidak terlalu diperhitungkan, tapi kalau imamnya yang meninggal, wah rame misalnya. Ya. Tapi indah ini Rasulullah ditunjukkan, kenapa tidak dikasih tahu saya kalau yang tukang nyapu itu meninggal dunia. Ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, tunjukkan kuburnya kepadaku. Ya. Lalu beliau menunjukkannya, beliau pun kemudian menyolati wanita itu, ya. Jadi beliau sholat di kubur, bukan sujud tapi sholat jenazah, sholat mayat yang sudah dimakamkan. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan sholatku terhadap mereka. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini gambaran itu gelap, dan ketika sholat jenazah itu ya salah satu yang meneranginya di sisi lain amal soleh. Kemudian bab selanjutnya adalah himpitan kubur. Ya. Jadi setelah mayat itu diletakkan di alam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Ya. Jadi tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitan alam kubur ini. Ya. Beberapa hadis itu menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya, Sa'ad bin Mu'adz niki sahabat istimewa. Kematiannya Sa'ad bin Mu'adz niki membuat arsy ini bergerak, heboh. Ya. Pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya, kematian Sa'ad bin Mu'adz ini. Dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah yang membuat arsy bergerak, itu dalam hadisnya. Pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Ini disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi bayangkan
Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat yang istimewa, ketika kematiannya saja langitku heboh, disaksikan 70.000 malaikat, niku tasik dihimpit dikubur. Tapi waktu dihimpit dilepas. Ya. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seseorang selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat. Masya Allah. Ya. Jadi himpitan kubur ini juga akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil. Rasulullah bersabda, seandainya ada seseorang selamat dari himpitan kubur, maka bocah ini pasti selamat. Jadi walaupun anak kecil yang mungkin dari ganda dosa gitu, ya ini pun tetap dihimpit. Jadi kemudian fitnah atau ujian di kubur, ya, jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, 2 malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, apa pertanyaannya? Ya, nanti masuk alam kubur cari gua nih. Biasanya ditalkin kan gitu. Ya. Ketika ditanya, 2 malaikat itu menanyakan siapa Robmu, ya. Rabbuka, Allahu Rabbi. Kemudian apa agamamu? Ya. Maka agamaku adalah Islam. Kemudian kedua malaikat bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepada kamu? Ya. Man nabiyuka? Ya. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kemudian seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga dan berilah dia pakaian dari surga, bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Lek saged jawab lengkap niku wau, masuk surga. Maksudnya dikasih hamparan, dikai pembukaan rin, masuk surga. Okay. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Masya Allah. Kubur ini sing sempit 1 kali pinten 2, ya. Tapi ketika saged menjawab pertanyaan tadi, sapa Tuhanmu, sapa nabimu, ya, maka dia diluaskan kuburnya, ya. Sejauh mata memandang, berarti full ombong, ya. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, ya, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan, ya, kebaikan. Niki bagi tiang mukmin yang percaya, ya. Maka orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Ya, jadi di alam kubur itu ada wajah yang kebaikan. Ada yang datang dengan wajah yang bagus, bersih, wangi, ya. Seneng buat anda didatangi buat ini, oh seneng. Didatangi artis yang kadang seneng, ya. Ini istimewa pokoknya. Maka dia menjawab ketika datang itu, siapa panjenengan? Dia mengatakan, aku adalah amalmu yang soleh, ya, amal ingkang soleh, ya. Maka roh itu berkata, Robku, tegakkanlah hari kiamat hingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Jadi ketika nanti ketika datang itu dia eling keluarganya, eling hartanya, dalam artian harta yang dibawa kepada kebaikan, ya. Tapi lain ketika itu datang kepada orang kafir, ya, ketika ditanya aku nggak tahu siapa malaikatnya, ya, dia apa agamanya. Ketika malaikat tanya apa agamanya nggak ngerti, ya, rasulnya juga nggak ngerti, ya, maka apa yang terjadi? Hambaku ini dusta. Kemudian dia dihamparkan dari neraka, dibukakan sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya itu berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya,
berpakaian buruk, aroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu. Maka roh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Ya, kemudian dijawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka roh itu berkata, Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Nah, jadi disiksa dari pandangan itu sudah terasa sempit kuburnya. Yang tadi orang mukmin itu diluaskan, ini disempitkan sampai tulang-tulangnya remuk. Ya. Kalau inginannya hari Ahad, kalau majelis teng Semboro. Kalau tanya, apakah ada yang pernah gali kuburan? Ya. Dan ditemukan tulang-tulang yang semulanya niku sembujo apa? Kepala di atas, kaki di bawah, yang tubuh ada di tengah. Ternyata 2 orang yang menemukan. Satu orang itu saya bercerita, ya Ustaz, saya pernah gali kuburan, kemudian tulangnya kok jadi satu ya. Ada yang nemukan dia? Ada, tulangnya kok jadi satu ya. Padahal kepalanya ketika dikubur kepala di atas, kaki di bawah gitu. Kan tidak bisa bergerak-gerak, tapi kok jadi satu di tengah atau di pojok? Heran dia. Satunya juga sama. Ya, saya juga menemukan yang sama. Namanya tulang itu jadi satu. Siapa yang menyatukan begitu? Ini adalah salah satu bisa jadi penyebab dia disiksa di kubur. Jadi seperti itu. Bisa jadi itu gambaran. Allah memberikan peringatan dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Kita mawon misalnya nanam besi ke dalam, ataupun nanam nopo, itu kan sesuai biasanya, tidak pindah-pindah kecuali dengan izin Allah. Ya. Ini adalah gambaran bahwasanya siksa di kubur itu ada. Ya. Jadi oleh karena itu monggo kita bersama-sama mencari pahala yang banyak. Ya. Termasuk kita bermajelis di sini, salah satunya mencari pahala menghapus dosa. Aku wis toko ngaji tapi kok gak paham-paham gitu. Nggih dicatet misalnya nggih, kubur kan nyatet wis. Makanya diceritakan enggak bayar dong. Rata enggak ada bukune. Ndak apa, boten napa-napa walaupun mungkin habis paham terus lupa, nyari malih. Jadi mencarinya kita niku berusaha mencari ilmu niku pahala ibadah. Entah dapat atau tidak dapat. Yang penting ini salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis ilmu itu termasuk taman-taman surga. Oke? Bahagia itu bukan kurang tamasya, tapi kurang ibadah. Nah, itu. Jadi zaman Rasulullah dahulu yang diperbanyak tamasyanya apa ibadahnya? Ibadah. Zaman Rasulullah yang diperbanyak ibadahnya. Gelisah ibadah, sumpah ibadah atau sedekah, ngoten. Bukan sumpah malah menghabiskan uang kemana-mana. Nang Bali bayar entek 1 juta 2 juta. Dikongkon korban angel misalnya, itu contoh dari negeri buatan insyaallah. Jadi kadang-kadang habis-habis satu tamasya tapi boleh-boleh kesel kabeh. Akhirnya tukaran dengan beliau karena uangnya habis. Beli ini beli itu. Nomornya momen liburan kan tadi. Tidak dilarang ke laut, tidak dilarang ke gunung, selama itu dalam rangka tetap ibadah kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sekalian oleh Allah diberikan kemudahan dalam beribadah, diberikan kelancaran rezeki yang berkah, dijadikan keluarga kita sakinah wa rahmah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa 'afwan 'anil hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqima sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi